Hai bala kawan pelayan, selamat datang di channel Dansel Story. Channel yang menyajikan cerita rakyat Dayak Mualang, kisah-kisah nyata seputar budaya, dan juga cerita-cerita fantasi yang divisualisasikan menggunakan AI. Semoga menghibur, salam budaya. Hilang kisah, timbul cerita, tangkap geramak, jual ke Cina. Laman boseh, perintah raja, bula aku, bula orang tua. Amek taek pampak ke muka, amat bula ilak ninga. Setelah tulang belulang beruang dibuang ke belakang rumah Panjang, tetua adat menjelaskan bahwa binatang yang tidak didapat dengan cara berburu, seluruh tulang belulangnya harus dibuang ke belakang rumah Panjang. Sebagai bentuk dari kepercayaan orang-orang dahulu kala bahwa binatang yang datang menyerahkan dirinya untuk dimakan seperti beruang ini akan hidup kembali, dan mereka menghormati kepercayaan tersebut. Melihat tulang sahabatnya itu dibuang ke belakang rumah Panjang, kura-kura setiap beberapa hari sekali menjenguknya. Terkadang dia menangis sedih melihat musibah yang menimpa temannya itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tulang itu tetap menjadi apa adanya. Kemudian kura-kura memegang dan memilih tulang itu, kemudian meniupnya. Pada saat pilihan yang ketiga, yaitu tulang paha beruang, kura-kura meniupnya dan keluar suara yang merdu dari tulang tersebut. Dia meniup sekali lagi dan suara yang merdu keluar kembali. Kura-kura sangat senang. Seruling itu mengobati hatinya yang sedih karena kematian beruang sahabatnya itu. Kura-kura kemudian pergi ke pinggir sungai, di bawah pohon besar yaitu pohon tapang. Dengan suasana pinggir sungai yang tenang dan di bawah rindangnya pohon tapang, kura-kura mulai meniup serulingnya dengan suara yang mendayu-dayu dan merdu. Suaranya yang indah dan merdu didengar seluruh penghuni hutan, termasuk keluarga kera yang tinggal di atas pohon tersebut. Karena penasaran akan seruling yang merdu dan indah itu, kera jantan pun turun ke bawah pohon tapang dan melihat kura-kura yang sedang asik meniup seruling. Timbul niat dalam hatinya untuk memiliki suling itu. Wah, dari sini rupanya sumber suara yang indah dan merdu mendayu-dayu berasal. Ternyata Ihsan yang meniup seruling dengan suara indah ini. Dari mana Ihsan dapat seruling ini? Tanya kera penuh kekaguman. Kura-kura menengok ke atas dan melihat kera. Kura-kura sebenarnya sudah tahu niat si kera yang sudah terkenal akan kejahilan dan kenakalannya. Semua penghuni hutan sudah tahu dan tidak menyukai perangai kera. Ihsan kera, ini merupakan seruling milik keturunan keluarga kami, dan tidak boleh ada orang selain kami yang memegang apalagi meniupnya. Kura-kura menjawab dengan sedikit antisipasi. Oh, begitu ya San. Memang warisan leluhur harus dijaga. Ngomong-ngomong, bolehkah aku duduk di sini sambil mendengarmu meniup seruling, Ihsan? Sambil menggeser tempat duduknya ke arah kura-kura. Kura-kura yang mulai meniup seruling tidak melihat pergerakan kera yang nakal itu. Lalu suara indah dan merdu mulai keluar dari seruling yang ditiup kura-kura. Suaranya indah mendayu-dayu, membuat rileks siapapun yang mendengarnya. Bagaimana cara memegangnya, San? Tanya kera lagi. Oh, tidak boleh Ihsan, kera. Sudah kukatakan, tidak seorang pun boleh memegangnya kecuali keturunan kami, jawab kura-kura. Kera tak menyerah. Dia terus membuat strategi untuk mendapatkan celah. Coba kulihat lubang serulingnya, Ihsan kura-kura, ujarnya penuh harap. Tidak boleh Ihsan kera, sekalipun hanya melihat lubang seruling. Kura-kura mulai jengkel, tapi dia masih bersabar. Kera tidak menyerah dan kehilangan akal. Dia terus melancarkan aksinya. Kali ini ia berkata, Ihsan kura-kura, bolehkah aku memegang ujung serulingnya, tetapi hanya memegangnya saja. Yang meniupnya tetaplah Ihsan. Kera memasang wajah memelas yang amat sangat. Melihat hal itu,
hati kura-kura mulai luluh. Menurutnya, kera tak akan mengambil seruling itu saat masih di dalam jangkauannya. Baiklah kera, kau boleh memegang ujung seruling ini, tapi jangan macam-macam, ucap kura-kura setengah mengancam. Temanmu ini tidak akan berani macam-macam, Isan kura-kura, kata kera meyakinkan. Kura-kura mulai meniup seruling dengan kera yang memegang ujung serulingnya. Kura-kura meniup dengan keras. Kera terjengkang ke belakang karena suara itu. Ya ampun Isan kera, aku sampai terjengkang ke belakang saking tak mampu memegangnya karena suaranya yang sangat merdu ini, ucap kera penuh kebohongan. Kan sudah kubilang San, hanya keluarga kami yang boleh memegang dan meniupnya, ucap kura-kura sambil tertawa. Dia lupa akan kewaspadaannya seperti saat pertama kali berjumpa dengan kera. Begini San, bolehkah aku memegang seruling yang suaranya luar biasa merdu dan indah ini? Aku tidak akan membawanya kemana-mana San, hanya di sampingmu saja. Tolong kasihinlah sahabatmu ini San, ucap kera memelas dengan suara yang dibuat-buat agar hati kura-kura terenyuh mendengarnya. Karena kura-kura tak tahan mendengarnya dan juga kewaspadaannya mulai mengendur, akhirnya ia mengizinkan kera memegang dan meniup seruling itu. Baiklah, dengan satu syarat, Isan hanya meniup seruling ini di sampingku, ucap kura-kura tegas. Kura-kura lalu menyerahkan seruling yang katanya milik leluhurnya, padahal itu adalah tulang sahabatnya beruang. Sang kera menyambut seruling itu dari tangan kura-kura dengan posisi hormat dan hikmat, seolah-olah sangat menghormati kesakralan seruling yang katanya milik turun-temurun, milik keluarga kura-kura. Melihat hal itu, kura-kura makin yakin kalau kera tak akan berani macam-macam dengannya. Kera mulai meniup seruling itu, tetapi suara yang keluar terdengar sumbang. Isan kura-kura, suara seruling ini sumbang. Mungkin karena aku masih di bawah sini. Sepertinya aku harus naik sedikit ke akar pohon ini, ujar kera pada kura-kura. Jangan tinggi-tinggi San, nanti saya susah naik. Kura-kura agak keberatan. Tentu tidak sahabatku, kamu masih bisa duduk di samping saya ini, sambil menungguku meniup seruling milik keluargamu ini, ucap kera mengingatkan kura-kura untuk tidak perlu khawatir kepadanya. Baiklah, ucap kura-kura singkat. Mereka pun naik agak ke akar pohon besar itu. Sang kera pun mulai meniup seruling, namun masih agak sumbang. Mohon izin Isan kura-kura. Sepertinya karena masih di tempat yang rendah, jadi suara seruling ini masih agak sumbang. Jadi aku akan naik ke akar ini, mungkin akan lebih merdu, kata kera penuh hormat. Padahal itu hanya akal-akalannya saja. Baiklah, tapi jangan terlalu tinggi, kura-kura mengizinkan. Terima kasih kura-kura sahabatku, ujar kera senang karena kura-kura termakan muslihatnya. Kebetulan, di samping bandar tapang tadi, ada akar yang menjuntai dari dahan pohon itu ke bawah sampai ke tanah. Kera mulai naik ke atas itu, tapi kura-kura masih bisa menggapainya. Kera mulai meniup seruling. Kali ini suaranya mulai nyaring dan agak merdu. Lihat Isan kura-kura, makin tinggi ternyata suaranya makin merdu ya, kata kera berbinar-binar. Kera mulai naik sedikit demi sedikit ke atas melalui akar itu dan meniupnya. Kali ini suaranya makin keras dan merdu. Kera semakin bersemangat dan kura-kura juga senang karena gema suara seruling juga semakin kuat untuk didengar seisi hutan. Dengarlah Isan kura-kura, makin aku ke atas, suaranya makin bagus dan kuat, seru kera dengan suara riang gembira. Kura-kura tanpa sadar tersenyum senang dan lupa akan kewaspadaannya. Kera makin naik lagi, dan suara serulingnya semakin merdu, serta bergema makin keras, sehingga seisi hutan mendengar suara tiupan seruling kera. Tanpa sadar, kera sudah makin tinggi dan kura-kura sudah tak mampu menjangkaunya. Kera masih berseru-seru kegirangan di akar pohon
sambil meniup seruling karena suaranya yang merdu dan semakin kuat, meninggalkan kura-kura yang mulai panik memanggil-manggil namanya agar turun. Kera seakan-akan tuli dan naik makin ke atas dari pohon tapang itu, dan dia sekarang sudah berada di sarangnya. Kura-kura yang melihatnya menangis sejadi-jadinya karena menyesal telah mengizinkan si kera yang jahat dan jahil memegang serulingnya. Setiap kura-kura mendengar suara serulingnya yang merdu ditiup kera, dia menangis karena sedih akan kelalaiannya itu. Dan betapa dia telah kehilangan seruling tulang beruang yang langka itu. Kura-kura masih berada di bawah pohon di tepi sungai itu dan terus menangis sepanjang hari karena kehilangan seruling itu. Sampai akhirnya, kepiting yang sudah tak tahan mendengarnya akhirnya muncul ke permukaan air untuk melihat apa gerangan yang terjadi di daratan sana. Waktu itu ukuran kepiting masih berukuran raksasa. Apa yang terjadi sehingga Ihsan kura-kura menangis harian ini? Sampai-sampai aku mendengarnya dari kedalaman sungai. Tanya kepiting dengan ramah kepada kura-kura. Begini Ihsan kepiting sahabatku. Lalu kura-kura menceritakan hal ihwal kenapa ia menangis. Si kera memang jahat dan jahil Ihsan kura-kura. Semua penghuni hutan sudah tahu hal itu. Bahkan burung-burung pun tak menyukai mereka karena suka merusak buah-buahan yang menjadi makanan burung-burung itu. Begini Ihsan kura-kura, aku akan mengambil seruling itu dan memberi kera jahil itu pelajaran, tetapi dengan satu syarat. Kepiting menawarkan kura-kura sebuah kesepakatan. Apa itu wahai sahabatku kepiting? Tanya kura-kura dengan senang. Dia seperti menemukan secerca harapan untuk mengambil kembali serulingnya yang diambil kera. Ihsan harus menyediakan ikan lele busuk yang banyaknya seluas sebuah danau, dan aku akan melakukan pekerjaanku untuk merebut kembali seruling Ihsan kura-kura. Pinta kepiting kepada kura-kura. Itu sangat mudah Ihsan. Tunggu aku di sini dan akan aku sediakan apa yang Ihsan pinta, ujar kura-kura. Baiklah San, aku menunggu janjimu di sini besok, balas kepiting sambil beransur-ansur tenggelam kembali ke dalam air. Hari itu juga kura-kura pergi ke hutan mencari akar tuba yang digunakannya sebagai racun ikan. Kura-kura mencari sungai yang banyak ikan lelenya dan mulai menebarkan akar tuba dengan cara dipukul-pukul. Singkat cerita, kura-kura kemudian mendapatkan ikan lele sebanyak yang kepiting minta, yaitu seluas danau banyaknya. Setelah lele mulai membusuk, kura-kura menyediakannya untuk kepiting. Kepiting mulai makan dengan lahap karena lele busuk adalah kesukaannya. Setelah semua lele itu dimakannya, dia berkata kepada si kura-kura, "Aku akan segera naik dan Ihsan tunggu saja hasilnya di bawah sini." Dengan penuh keyakinan kepiting berucap, "Baiklah Ihsan kepiting, berhati-hatilah karena pohon ini sangat tinggi dan aku akan menunggu di bawah sini," pesan kura-kura kepada sahabatnya itu. Kepiting mulai memanjat pohon dengan kedua capit yang mengacung siap menjepit. Sementara itu, kera masih asik meniup seruling milik kura-kura yang diambilnya dulu tanpa menyadari bahaya yang akan membuatnya jera berurusan dengan kura-kura.